Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat belajar fikih. Ya, oke, terima kasih. Nah, ternyata anak-anak ini luar biasa ya semangatnya pagi hari ini masih sangat menyala-nyala semangatnya ya. Nah, udah pada sarapan? Sudah? Oke, coba ditengok temannya di kanan dan di kirinya. Coba pada hadir semua atau enggak? Pada hadir ya. Alhamdulillah, berarti pada pagi hari ini anak-anak sudah pada siap belajar dalam keadaan teman-teman yang lengkap. Ada berapa orang di kelas ini? Ada 15 ya. Nah, tapi sebelum belajar, yuk kita hadirkan dulu jiwa dan raga kita. Takutnya jiwa dan raga kita masih ada di kantin, di rumah, atau bahkan di tempat bermain ya. Ayo kita hadirkan diri kita. Dengan menghadirkan hati, insya Allah konsentrasi kita akan hadir. Dengan ibu bilang 1, pandangan kalian lurus ke depan. Kalau ibu bilang 2, gak boleh ada yang tengok-tengok. Kalau ibu bilang 3, kalian kunci suara kalian. Oke? Siap? Siap? Oke. 1, 2. Coba yang di sana jangan ditengok-tengok temannya. Coba lurus, tegap, lurus. Oke. 3. Tidak ada yang bersuara. Oke, alhamdulillah ya, kelas ini baik sekali. Nah, alhamdulillah ya. Maka sebelum belajar kita berdoa dulu ya, seperti biasa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ya, nah, silahkan. Oke, alhamdulillah kita sudah berdoa dan menghadirkan jiwa dan raga kita untuk belajar pada pagi hari ini. Nah, sebelum belajar fikih, Ibu pengen tahu nih siapa yang masih ingat apa yang dipelajari minggu lalu? Coba angkat tangan. Oke, silakan yang di sana. Apa? Oke, belajar tentang kurban. Oke, kurban itu apa sih? Coba yang di sana apa? Kurban itu menyembelihan. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangannya anak-anak. Nah, karena minggu lalu kita udah belajar tentang kurban, coba dibuka buku paketnya. Di buku paketnya bab selanjutnya ada tentang apa? Coba angkat tangan. Oke, yang di sana silakan. Iya, betul sekali, tentang sholat berjamaah. Nah, di sini siapa yang suka sholat berjamaah? Ajukan tangannya. Oke, hebat ya. Kalian suka pada sholat berjamaah ya? Bagus. Nah, karena di sini udah pada sering sholat berjamaah, kira-kira ada yang tahu gak di sini apa sih sholat berjamaah itu? Boleh yang di sana? Iya, sholat berjamaah, sholat bareng-bareng katanya. Coba yang di sana? Yang ada imam dan makmumnya. Baik, pintar-pintar sekali ya, Masya Allah. Kasih tepuk tangan. Nah, jadi betul sekali ya. Tadi sholat berjamaah itu ada sholat yang bersama-sama, kemudian ada sholat yang ada imam dan makmumnya. Itu sudah betul. Nah, di sini ada pengertiannya. Dan ibu bakal dikte kalian. Kemudian nanti kalian tuliskan di buku catatan masing-masing ya. Nanti setelah akhir pembelajaran catatannya dikumpulkan akan ibu periksa. Oke? Oke, ibu dikte ya. Sudah pada siap belum ini buku catatannya? Oke, kalau sudah ibu akan dikte ya. Judulnya pengertian sholat berjamaah. Udah? Sholat berjamaah adalah, yang di sana ikut mencatat, jangan ada yang nggak catat ya. Nanti ibu cek catatannya. Sudah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama. Sholat yang dilakukan bersama. Sudah? Minimal 2 orang.
minimal 2 orang. Di belakang terdengar suaranya? Oke, minimal 2 orang dengan 1 orang imam. Dengan 1 orang imam dan yang lain sebagai makmum. Dan yang lain sebagai makmum. Koma. Hukumnya sangat dianjurkan. Hukumnya sangat dianjurkan. Dalam kurung, sunnah muakkad. Tutup kurung. Dalam kurung, sunnah muakkad. Tutup kurung. Dan memiliki keutamaan pahala. Oh, nggak terdengar? Oke, dan memiliki keutamaan pahala sebanyak 27 derajat. Serta hikmah persatuan, kedisiplinan, dan penghapus dosa, dengan tata cara khusus seperti meluruskan saf, mengikuti imam, dan niat mengikuti. Titik. Oke, tadi udah pada ditulis ya. Nah, coba bacakan ulang oleh yang di belakang. Oke, terima kasih. Nah, sekarang karena kalian udah tahu nih pengertian dari sholat berjamaah, kita akan masuk ke ketentuan apa sih yang ada yang harus dilakukan ketika sholat berjamaah. Tunggu dulu, kita masuk ke keutamaan dulu. Nah, tadi keutamaan sholat berjamaah. Yang pertama, boleh dibaca oleh yang di belakang? Ya. Nah, betul sekali, pahala berlipat. Keutamaan sholat berjamaah ini yang pertama adalah orang yang melakukan sholat berjamaah mendapatkan pahala berlipat, yaitu 27 kali lebih besar daripada sholat yang munfarid atau sholat sendiri. Ya, nah, yang kedua, keutamaan sholat berjamaah itu yaitu mempererat ukhuwah atau persatuan umat muslim. Nah, yang ketiga, menumbuhkan disiplin dan ketertiban. Nah, sholat berjamaah ini juga melatih disiplin dan ketertiban. Karena apa? Karena kita disiplin untuk disiplin waktu. Nah, kalau misalkan kita sholat berjamaah kan pasti masuk ke masjidnya itu harus karena berbarengan, jadi kita harus tepat waktu kan ya. Nah, di sini ada syarat sah dari sholat berjamaah. Nah, syarat sah sholat berjamaah yang pertama adalah dengan niat. Nah, niatnya juga harus disesuaikan dengan sholat berjamaah. Kalau misalkan sholatnya mau munfarid, berarti niatnya juga harus munfarid. Kalau misalkan mau berjamaah, berarti niatnya juga harus berjamaah. Nah, yang kedua, syarat sholat berjamaah itu adalah menjaga kesucian, baik tubuh, pakaian, maupun tempat sholat. Artinya tidak boleh terkena, apa yang di belakang? Terkena najis, tidak boleh terkena najis. Gak boleh kita sholat kalau misalkan pakaian kita kalau misalkan pakaian kita terkena najis, apalagi tempat ibadah kita itu harus diperhatikan. Kemudian selanjutnya adalah memilih imam. Nah, imam yang baik sebaiknya harus yang fasih dalam membaca Al-Quran. Maka kalau misalnya kita mau sholat berjamaah, kita tidak bisa asal memilih imam. Nah, imamnya itu harus fasih dalam membaca Al-Quran. Karena di salah satu keterangan, kalau misalkan kita melakukan sholat berjamaah, terus imam itu adalah orang yang menanggung seluruh makmum. Jadi kita harus perhatikan itu ya. Oke, selanjutnya apa sih yang membatalkan sholat berjamaah? Siapa yang tahu?
sebelum disebutkan siapa yang tahu? Yang di belakang? Oke, mendahului. Kemudian siapa yang tahu lagi? Oke, yang di depan ini. Apa? Oh, harus rapat dan lurus softnya ya. Oke, betul. Kita langsung saja ya. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat berjamaah betul sekali tadi ya. Katanya mendahului imam tanpa secara sengaja. Jadi kita gak boleh nih kalau kita berjamaah tapi gerakan kita mendahului imam. Tidak boleh. Kita harus mengikuti yang dilakukan imam. Kalau misalkan imamnya sudah Allahu Akbar, misalkan mau ruku nih, Allahu Akbar ruku. Nah, kita tidak boleh mendahului, misalkan imam belum selesai ruku, kita sudah mau sujud. Nah, tidak boleh ya. Kita harus tunggu imamnya ruku dulu, baru kita ikut ruku. Nah, kemudian terpisah terlalu jauh dari imam tanpa alasan. Jadi softnya juga harus rapi ya. Nanti di minggu depan Ibu akan jelaskan. Nah, jadi kita tuh tidak boleh terlalu jauh dari imam. Misalkan imamnya itu di sini ya, terus kita di belakang sana jauh, tapi tidak ada lagi makmum di sininya. Itu harus diperhatikan ya. Kemudian sholat tidak sama. Oh, niat sholatnya tidak sama. Misalkan kita sholat zuhur, tapi niat kitanya sholat asar. Tidak boleh ya. Kemudian ada tata cara sholat berjamaah. Nah, tata cara sholat berjamaah. Pertama, iqomah dikumandangkan setelah azan sebagai tanda sholat akan dimulai. Nah, kalau misalkan kita mau sholat berjamaah di masjid misalkannya, atau tidak di masjid juga, pasti ada orang yang melakukan iqomah. Gimana siapa yang mau tahu lafaz iqomah? Oke, boleh yang di belakang. Enggak, jangan yang di belakang, terus itu yang di pinggir, boleh. Oke, betul sekali ya, itu lafaz iqomah. Berarti ini sering sholat berjamaah ya, Masya Allah, saya sekali. Nah, sholat berjamaah itu diawali dengan iqomah sebagai tanda bahwa sholat berjamaah itu akan segera dimulai. Nah, kemudian tata caranya adalah barisan rapat dan lurus. Jamaah berdiri sejajar dan merapatkan barisan. Nah, kalau mau sholat berjamaah, maka posisinya juga diperhatikan, yaitu ngejajar gitu ya, menjejer gitu, makmum-makmumnya di belakang imam. Kemudian mengikuti imam atau gerakan sholat mengikuti imam, tidak mendahului atau tidak terlambat. Jadi ketika kita sholat berjamaah, maka kita niatnya adalah mengikuti imam. Kalau mengikuti itu artinya kita tidak boleh berbarengan, tapi mengikuti setelah imam melakukan satu gerakan. Sekarang Allahu Akbar imamnya itu, baru kita takbir setelah Allahu Akbar, ketika bar, nah baru kita Allahu Akbar, seperti itu. Siap? Oke. Kemudian harus khusyuk dan tawadu, artinya melaksanakan sholat dengan penuh kehusyuan dan ketundukan. Tentunya ya, itu ya. Kegiatan setelah sholat berjamaah, di sini siapa yang setelah sholat berjamaah biasanya suka apa? Ya, gimana? Zikir. Oke, betul sekali. Kemudian suka apa? Berdoa. Oh iya, betul sekali, berdoa. Nah, kemudian silaturahmi, saling berjabat tangan dan memberi salam untuk mempererat ukhuwah. Nah, biasanya kalau misalkan di masjid kita kalau misalkan habis beres sholat suka salam-salaman. Nah, itu salah satu tanda mempererat tali silaturahim. Etika sholat berjamaah. Yang pertama tentunya kita harus belajar datang tepat waktu. Kemudian utamakan orang tua dan anak, beri mereka tempat soft di depan. Kemudian berpakaian sopan, kenakan pakaian sesuai syariat yang pantas untuk sholat. Jadi kita kalau misalkan mau ke masjid itu pakaian kita itu harus baik ya. Oke. Sekarang Ibu akan bagikan dulu LKK atau lembar kerja kelompok ya. Kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit, tapi Ibu bagi dulu kalian menjadi 4 kelompok. Oke, boleh berhitung 1, 2, 3, 4, kemudian kembali lagi ke 1 ya. Oke, silakan. Oke,
Ibu bagikan ya LKK-nya ya. Oke, alhamdulillah ya kalian sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Nah, untuk minggu depan Ibu akan menyuruh kalian untuk praktek sholat berjamaah. Nah, praktek sholat berjamaahnya sesuai kelompok kalian ini ya. Nanti dipersiapkan untuk praktiknya, dan minggu depan langsung kita lakukan. Apa aja Bu yang akan dibawa? Apa aja nih, sajadah dan alat sholat pokoknya ya. Nanti di praktek minggu depan Ibu akan kasih penjelasan lebih lanjut dan akan kalian praktekkan di sini, siap? Oke? Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai. Oke, boleh ditutup oleh ketua kelasnya dengan membaca doa kifaratul majlis. Oke, alhamdulillah. Apabila ada salah dari Ibu, mohon maaf. Terima kasih atas waktunya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.